Oke, apa kabar teman-teman semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah, kita sampai ya di pertemuan ke-8 ya, pertemuan online ke-8. Nah, insya Allah kita pagi hari ini masih akan membahas mengenai konsep budaya ilmu. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan tilawatil Quran. Untuk tilawahnya kira-kira Kang Roni memungkinkan nggak Kang buat bantu jadi tilawah? Ini punten pisan ya, nyiapinnya agak mendadak. Oh, nggak bisa ikut. Jadi baru ditunjuk sekarang. Boleh Nah, teh, kemarin lagi hektik juga, Masya Allah. Kang Roni, bisa Kang Roni kira-kira? boleh teh. Boleh. Ah ya, siap. Siap. Untuk suratnya, Quran Surat Toha ayat 114 ya. Ini sambil Via coba tampilin di layar juga biar teman-teman bisa mengikuti. Kepada Kang Roni, mangga dipersilahkan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. Satu Oke, ayatnya. boleh, boleh. Ya, jazakumul khair kepada Kang Roni ya untuk pembacaan tilawatil Qur'annya tadi. Alhamdulillah ya tadi kita membacakan ayat dalam Quran Surat Toha ayat 114. Itu salah satu ayat tentang ilmu juga ya. Di sini ada doa ilmu yang mungkin nanti akan dijelaskan juga ketika baca bareng ya. Nah, em, selanjutnya teman-teman pada sudah siap untuk pagi hari ini. Ini juga sekedar info ya, jadi Qadarullah ini Zoom premiumnya udah habis, jadi kita pagi ini pakai Zoom yang reguler, yang non premium. Jadi mungkin nanti bisa jadi perlu kedepak dulu setelah 40 menitnya habis, tapi nanti teman-teman bisa join kembali di link yang sama ya, insya Allah kayak gitu. Nah, kalau gitu kita langsung aja mungkin ya ke pembahasan baca bareng, ke darasnya dulu. Insya Allah buat darasnya akan dibacakan oleh Teh Hanhan ya. Teh Hanhan udah siap? Insya Allah siap teh. Oke, Alhamdulillah. Kalau gitu, mangga Teh dipersilahkan. Ini via display bukunya. Sampai ke lembaran kertas. Oke, ini dari Kang Rama, Teh Hanhan dari bagian sini ya, makna sampai ke lembaran kertas. Oh, sampai ke sini ya. Coba lihat tandain. Sampai ke sini. Dari sini. Oke, mangga Teh. Makna ialah pengenalan
tentang kedudukan sesuatu dalam satu sistem yang berlaku apabila hubungan sesuatu itu dengan perkara lain dalam sistem itu dipahami dengan jelas, sehingga membawa kepada pengenalan akan tempat yang sebenar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam susunan kewujudan. Jelas daripada takrif ini, sesuatu benda, maklumat, fakta, idea, atau konsep sesungguhnya tidak bermakna bagi pemiliknya jika dia tidak dihubungkan secara betul dengan perkara benar yang lain dalam sesuatu sistem. Bagi kaum muslimin, sistem itu tentulah yang terpancar dari pandangan hidup Islam dan meliputi akidah, akhlak, dan syariatnya. Dalam arti kita lain, seseorang yang boleh menyimpulkan makna seharusnya mempunyai pemikiran yang analitis dan sintesis yang berdaya cipta. Lebih penting lagi, teras makna dalam takrif yang diutarakan di dalam terpacak pada pengenalan Allah, makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini jelaslah hendaknya bahwa tujuan pencarian ilmu dan pembinaan budaya ilmu akhirnya untuk mengenal Tuhan dan mengabdikan diri kepadanya. Hanya dengan menerima takrif ilmu dan makna demikian, kita boleh memahami kebijaksanaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fatir 35 ayat 28. Sesungguhnya hanya mereka yang berilmu dari hamba-hambanya yang sebenarnya takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui sesuatu tentunya menimbulkan kepahaman yang kemudian melahirkan keyakinan dalam diri. Dalam arti kata lain, ilmu adalah kualiti kerohanian yang tidak dimiliki oleh mesin atau komputer. Malah manusia pun, jika sekadar mempunyai maklumat yang tidak bermakna, dianggap oleh Allah seperti dalam surat Al-Jumu'ah 62 ayat 5, keldai membawa lembaran kertas. Ya, Masya Allah. Terima kasih ya Teh Hanhan ya. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pembahasan daras yang akan dipantik oleh Kang Rama. Kepada Kang Rama dipersilakan. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali ya di pembahasan episode kedua sebetulnya ya dari konsep budaya ilmu. Kenapa? Karena di minggu lalu kebetulan memang belum beres ya. Karena ada cukup banyak pembahasan di sini dan setelah dipertimbangkan juga karena ini adalah bagian definisi atau konsep ya, which is penuh makna ya, definisi dan lain sebagainya. Jadi kita perlu meresapi dan mengkristalisasi lagi pemahaman kita di sini agar bisa semakin lebih utuh lagi dalam memahami apa itu budaya ilmu dan apa itu kemudian implikasi dan juga turunannya dari pemahaman kita terhadap budaya ilmu tersebut gitu. Sehingga nanti ketika kita masuk ke bab-bab berikutnya, itu udah hal-hal yang ranahnya lebih semakin aplikatif lagi ya. Nanti ada terkait islamisasi ilmu pengetahuan ya, bagaimana cara pandang kita terhadap ilmu itu, melahirkan juga bagaimana kita menyikapi keilmuan, dan kita bisa memfilter gitu ya keilmuan tersebut sehingga bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Islam, bahkan mengkreasikan ilmu yang baru gitu ya, sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam Islam gitu. Makanya ketika kita tahu konsep terkait budaya ilmu ini, mudah-mudahan bisa menuntun kita ke arah realisasinya gitu ya. Makanya kita coba remind lagi untuk di pertemuan sekarang. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke yang bagian yang tadi sudah dibacakan ya, karena itu adalah bagian yang juga menarik ya.
Di minggu lalu kan kita membahas tentang makna dari makna gitu ya. Jadi kita membahas definisi dari definisi ibaratnya istilahnya. Jadi apa makna dari makna? Nah, itu nanti akan kita bahas ya setelah ini. Tapi mungkin saya mau sedikit mereview dulu ya, sebagaimana request juga teman-teman untuk yang mungkin di pertemuan sebelumnya belum sempat ikut. Jadi kita sedikit terimaan dulu ya untuk yang bab ini kita membahas yang di halaman 1 sampai 10-nya. Itu kita membahas terkait tentang definisi budaya ilmu. Kalau kita sedikit ulangi lagi ya, budaya ilmu itu adalah bermaksud kepada wujudan satu keadaan yang setiap lapisan masyarakat itu melibatkan diri, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan keilmuan bagi setiap kesempatan. Ya. Sehingga yang menjadi poin kunci dari budaya ilmu itu adalah keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, kegiatan keilmuan yang sebagai prioritas, dan juga ilmu sebagai dasar pengambilan keputusan ya teman-teman. Jadi ketika kita berbicara budaya berarti semua orang kan yang ada di dalamnya gitu. Ibarat kayak budaya organisasi, berarti kan gimana perilaku setiap orang dalam organisasi ya, bukan cuma satu atau dua orang aja, tapi yang jadi kebiasaan semuanya. Nah, di sini budaya ilmu berarti hal yang menjadi kemudian menjadi inspirasi ya, ilmu menjadi panglima ya, menjadi nilai bagi semua orang yang ada di dalamnya. Gitu. Sehingga kemudian melahirkan karakter dari masyarakat yang berbudaya ilmu tersebut, itu mengutamakan ilmu dalam setiap aspek kehidupan, menghargai dan mendukung pencarian ya, dan juga pencarian ilmu, menolak kebodohan, dan sikap anti-intelektual. Nanti di akhir bab kita akan bahas ya tentang apa yang disebut sebagai globalisme ya, atau lawan kata dari budaya ilmu ya. Dan juga mengambil keputusan itu berdasarkan ilmu pengetahuan gitu. Jadi setiap pertimbangan kebijakan itu nggak semata-mata karena populisme gitu ya, karena wah ini yang populer atau ini yang semua orang suka gitu kan, atau apa sesuai hanya kepentingan penguasanya aja gitu ya. Nah itu enggak ya, tapi kalau masyarakat yang berbudaya ilmu, berarti pengambilan kebijakannya memang betul-betul didasarkan pada kemaslahatan orang banyak, dan juga dilandaskan pada dasar keilmuan yang kuat gitu. Jadi nggak ngasal gitu ya. Kebijakan tuh nggak sekali dilempar, terus dikritik orang, terus tiba-tiba diganti lagi, terus ya saya nggak mau menyebutkan lah ya. Banyak hal yang seperti itu terjadi ya, karena tidak dilandasi oleh ilmu gitu. Makanya di sini kita perlu ya untuk punya framework tersebut. Ini kalau istilah zaman sekarang itu science based policy ya, Bang. Betul gitu ya. Jadi ada berdasarkan ilmu pengetahuan gitu pengambilan keputusan dari kebijakannya. Nah, sehingga memang terkait hal tersebut ya, pemimpin yang mengerti akan keilmuan tentunya dalam pengambilan keputusannya tidak akan berdasar dari asumsinya gitu. Tentunya akan berkonsultasi dengan ilmuwan, dengan para alim ulama juga ya, sehingga menghasilkan keputusan yang baik gitu ya. Itu adalah salah satu contoh idealnya yang harapannya mudah-mudahan bisa semakin terwujud ya di negeri ini. Minimal dalam lingkungan kita aja gitu, dalam organisasi kita aja. Itu bisa melandaskannya pada ilmu. Lalu kemudian ada definisi juga terkait ilmu nih teman-teman di pertemuan sebelumnya. Barangkali yang mungkin masih nggak mudeng ya kemarin, karena ternyata definisinya ilmu ini luar biasa ya menurut Alatas. Beliau mengatakan ilmu adalah sampainya makna kepada jiwa dan sampainya jiwa pada makna gitu. Wah ini sebenarnya definisinya nggak begitu ini ya, nggak begitu nggak begitu panjang ya, tapi dalam banget ya. Jadi eh, kita coba bahas lagi singkat ya buat reminder juga ke teman-teman. Terus nanti kalau memang mau komentar atau tanggapan juga, barangkali minggu lalu sudah ikut dan wah Kang saya nemu aha momen nih dari yang apa yang udah saya baca lagi, ternyata maksudnya ini, makanya nanti bisa share. Jadi sampainya makna kepada sampainya jiwa kepada makna atau usul nafs ilal makna itu artinya menunjukkan proses aktif ya dari jiwa atau nafas ya dari diri kita untuk mencari dan memahami makna atau keilmuan. Sehingga kemudian
Di situ ada usaha untuk mencari ilmu, untuk melakukan penelitian, untuk pembelajaran, untuk menggunakan akal dan indera gitu ya. Sehingga kita sebagai manusia yang bergerak menuju pemahaman gitu. Jadi kitalah sebagai peran aktifnya ya dalam subjek pencari ilmu tadi. Itu adalah sampai jiwa kepada makna. Nah, lalu kalau sampainya makna kepada jiwa apa? Ini adalah menunjukkan proses pasif ya, di mana makna itu sendiri atau ilmu itu sendiri yang hadir ke dalam jiwa. Berarti mengindikasikan bahwa ilmu itu adalah sebagai nurun ya, atau pemberian dari Allah, gitu ya. Itu juga sifatnya bisa, makanya di dalam keilmuan Islam diakui ya, intuisi itu sebagai salah satu sumber keilmuan doang. Bukan hanya yang sifatnya empirikal, yang sangat manusia sentrik lah gitu. Tapi ilmu itu karunia Allah gitu. Makanya kadang-kadang ada seseorang yang melalui istilahnya itu namanya salik ya, jalan salik, jalan ma'rifat, dia bisa mendapatkan ilmu laduni gitu kan, langsung dikaruniakan Allah, bisa dapat ilham, bahkan pencerahan spiritual gitu. Makanya para ulama-ulama kan juga apa ya memberikan nasihat bagi kita untuk mendawamkan riadoh-riadoh jiwa gitu ya, agar jiwa kita itu suci, bersih, sehingga ibaratnya kayak apa ya, jiwa kita ini penuh gitu, eh, penuh dengan mungkin dosa, penuh dengan berbagai hal, pikiran-pikiran yang berantakan gitu kan, sehingga tidak ada ruang untuk ilmu itu mampir atau datang. Ibaratnya rumah kita kalau kondisinya berantakan kan orang males datang kan ya. Nah, tapi ibaratnya ketika kita membersihkan jiwa kita, mensucikan hati kita, ibarat ilmu Allah ini, Sang Tamu Agung ini bisa jadi berkenan datang gitu ke dalam diri kita gitu, atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak Allah ya gitu. Jadi proses sampainya makna kepada jiwa ini adalah sebuah proses di mana kebenaran itu yang menyingkapkan dirinya sendiri dan menunjukkan peran manusia sebagai penerima ilmu ya, menunjukkan kesiapannya gitu ya gitu. Sehingga kedua proses tadi, sampainya jiwa kepada makna dan makna kepada jiwa, itu tidak terpisahkan dan saling melengkapi ya. Dan ilmu itu punya dimensi aktif dan pasif juga. Pasif itu dalam artian tawakal ya. Termasuk juga ilmu itu diusahakan tapi juga bisa diberikan. Ilmu itu rasional ya, dicari, empirical gitu kan. Tapi juga spiritual atau intuitif. Dan juga ada yang sifatnya zohir dan juga batin gitu ya. Makanya kita perlu ya untuk usaha aktif tapi juga kontemplatif gitu ya, mengembangkan keseimbangan antara spiritual dan rasional, mengusahakan pribadi dan juga tazkiyatun nafas ya. Dan apa ya, selain kita menuntun ilmu secara pengajaran tapi juga pembimbingan gitu ya, melalui jalan riadoh dan juga guru-guru kita ataupun juga memohon kepada Allah. Makanya di ayat yang dibacakan di awal tadi ya oleh Kang Roni, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wakul Robbi zidni ilma gitu. Jadi doa itu Allah yang langsung ya, langsung menurunkan, wahai Nabi Muhammad ya, katakanlah doa ini gitu, mohonlah kepadaku untuk aku tambahkan engkau ilmu gitu ya, Robbi zidni ilma. Gitu. Nah, itu makanya jadi jalan ya buat kita teman-teman. Ya kita mohon gitu, kalau kita ya bingung, kita merasa bodoh, kita nggak ngerti gitu kan. Misalkan kita di kuliah atau dalam apapun itu, ya kita mohon gitu. Karena ilmu itu adalah haknya Allah, dan Allah itu akan memberikan hak tersebut kepada yang dikehendakinya gitu. Hanya kita memohon, kita meminta gitu kan kepada Allah untuk dikaruniakan ilmu tersebut. Kurang lebih itu ya teman-teman. Semoga definisi tentang budaya ilmu dan juga makna dari ilmu itu sendiri itu bisa semakin kita pahami semuanya ya. Bang, jadi penasaran nih, ini kan konjungsinya tuh dan ya. Iya. Berarti dua-duanya tuh emang harus terjadi atau salah satunya terjadi juga bisa? Ada antara sampainya pada makna pada jiwa atau sampainya jiwa pada makna tuh harus dua-duanya kita juga. Nah, jadi ini prosesnya adalah proses timbal balik ya. Jadi apa ya? Ini menunjukkan bahwa metode ilmu itu tidak terbatas pada satu dimensi aja gitu. Jadi kita memandangnya nggak bisa biner ya, bahwa ilmu itu harus dicari. Kalau nggak dicari, nggak ada gitu. Nggak juga gitu. Tapi kadang kan kayak Nabi juga kadang dipilih Allah sebagai Nabi juga mereka nggak minta gitu sebagai Nabi kan. Tapi karena Allah menghendaki dan mereka siap gitu kan, dinilai oleh Allah siap untuk menerima itu,
kemudian ya Allah berikan itu gitu. Makanya prosesnya adalah kita pertama mengusahakan untuk mencari dari berbagai sumber, tapi juga melayak pantaskan diri kita gitu untuk menerima Allah, untuk menerima ilmu tadi, sehingga Allah bisa memberikan berkah ya atau tambahan-tambahan lain yang bahkan mungkin kita nggak ngedapetin pemahaman itu dari guru kita, tapi kita langsung dapatkan inspirasi itu gitu. Jadi prosesnya dua-duanya berjalan sih. Bisa salah satunya aja, bisa dua-duanya juga gitu. Kalau salah satunya aja berarti yang sampainya makna pada jiwa mungkin ya. Iya, Karena kalau sampainya jiwa pada makna pasti diiringi sama makna pada jiwa juga. iya. Biasanya seperti itu. Jadi beriringan ya dia. Ini ada tambahan juga nih dari Kang Roni. Jadi ternyata Kang Roni juga sepertinya baca nih terkait apa tadi pengenalan ilmu ya dari Profesor Alatas. Dan di sini Kang Roni bilang konsep ilmu dalam Islam tidak hanya berfokus pada pemahaman teoretis, tetapi juga mencakup keterkaitan yang mendalam antara berbagai aspek kehidupan dan pengabdian kepada Allah. Dalam pandangan Islam, Allah menjadi pusat dari segala pengetahuan. Setiap ilmu yang didapatkan manusia harus menunjuk dan bermuara pada ketauhidan. Sehingga pemahaman tentang alam semesta, moral, amal, serta ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Quran menjadi bagian integral dari kesatuan ilmu dalam Islam. Allah adalah sumber segala ilmu, serta menjadi panduan moral yang mengarahkan manusia untuk bertindak secara benar dalam kehidupan. Ini dari buku ya, Kang? Atau dari mana nih? Masya Allah, luar biasa ya, sudah sangat komprehensif lah di sini pemaparan dari Kang Roni. Dari forum diskusi, wah, Insya Allah. Ini apa SPI atau yang lain nih? Keren banget nih. Mantap, mantap. Insya Allah. Ya, jadi itu ya tambahannya, makna yang penjabaran lebih detail lagi terkait ilmu. Dan nanti itu akan berkaitan banget ya. Kalau tadi mungkin yang dari definisi ilmu tadi lebih luas lagi dan itu nanti bakal nyambung sebetulnya ya. Bagaimana ilmu itu membentuk cara pandang kita sebagai Muslim. Sehingga nanti akan melahirkan worldview, Islamic worldview ya, cara pandang Islam. Yang mungkin nanti kita akan bahas lebih detail ya di pertemuan berikutnya terkait itu. Dan dari situ juga dari pemahaman terhadap definisi ilmu itu kita akan membedah ya, makanya setelah ini akan kita bahas terkait apa itu makna gitu, sehingga makna itu muaranya tadi kepada Allah gitu, sehingga apapun yang kita lakukan itu nanti ujungnya kepada Allah, sehingga ilmu kita pun juga ke arah sana gitu. Tahapan tataran implementasinya dan sumber keilmuannya gitu ya, seperti itu. Thank you banget buat Kang Roni ya buat insight tambahannya, jadi catatan ya buat teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya eh, kita akan membahas ya, karena ini yang minggu lalu pusing ya, memaknai makna dari makna gitu. Karena makna ini yang tadi ada di definisi ilmu juga. Jadi kayak apa itu makna gitu kan. Maknanya juga ada definisinya juga gitu ya. Nah, ini saya coba terangkan ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa semakin jelas gitu ya dari yang minggu sebelumnya. Nah, jadi konsep makna di sini kan dalam ya, pengenalan tentang kedudukan sesuatu dalam sistem dan hubungannya dengan yang lain dipahami dengan jelas sehingga membawa pengenalan kepada Allah dalam susunan kewujudan. Maksudnya apa sih? Nah, jadi apa ya? Jadi konsep makna menurut Al-Atas ini ya adalah suatu pemahaman yang mendalam dan juga komprehensif tentang hakikat segala sesuatu gitu dalam dalam tatanan eksistensi. Jadi berpikirnya ini makna itu tuh bukan suatu makna yang berdiri sendiri gitu. Jadi ketika kita memahami makna sesuatu itu harus dilengkapi dengan pemaknaan kita terhadap hal yang lainnya juga sehingga tercipta sebuah keterkaitan. Ketika beliau mendefinisikan ini, pengenalan tentang kedudukan sesuatu, ini menunjukkan bahwa memahami makna itu tidak bisa dilakukan secara parsial ya atau sebagian atau terpisah, melainkan harus dalam konteks sistem yang lebih luas. Sehingga sistemnya ini bisa mencakup tingkatan ya material ataupun spiritual juga gitu. Makanya ketika kita memahami ilmu, kita nggak bisa ilmu sebagai ilmu aja itu nggak bisa gitu. Tapi ilmu bagaimana dikaitkan dengan akidah kita juga, bagaimana posisi ilmu gitu. Itu sehingga bisa memberikan kita makna yang lebih jelas gitu terhadap posisi keilmuan tadi dipandang dari bangunan besar din kita atau agama kita. Nah, sehingga di sini
Prof. Alatas ini menekankan bahwa pemahaman makna itu memerlukan pengenalan akan hubungan berbagai elemen dalam sistem tersebut gitu. Berarti setiap hal itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Kita memahami bagaimana cara kita bersosialisasi kepada orang, itu juga nggak bisa dipisahkan dari bagaimana cara kita sebagai seorang muslim gitu ya. Sehingga tuntunannya kan kita beretika kepada orang, kita menyenangkan orang. Itu kan berarti harus merujuk ya pada bagaimana Islam memandang hubungan muamalah manasnya gitu. Sehingga tercipta makna sosial yang benar gitu menurut Islam, bukan makna sosial yang sempit menurut pemikiran kita sendiri. Nah, sehingga pemahamannya ini bisa mencapai tingkat kejelasan yang memadai ya, bukan cuma sekedar syak atau zon aja gitu ya. Karena pemahaman ini tujuan akhirnya adalah mengenali tempat yang sebenarnya gitu. Bahwa eh, makna tersebut itu ada atau memiliki posisi tersendiri yang hakiki dan objektif di dalam Islam gitu. Ketika ilmu dipandang adalah sebagai sesuatu derajat yang tinggi di dalam Islam, maka kita memandang bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang sakral ya, sesuatu yang tinggi gitu. Jadi bukan dianggap bahwa ilmu itu ngerepotin doang, udahlah nggak usah pakai ilmu ribet gitu. Karena kalau menurut Islam, tempat yang sebenarnya ilmu adalah bukan di tengah-tengah, tapi di atas gitu, tinggi gitu ya. Sehingga cara kita menghormati ilmu, menghormati guru, menghormati buku, itu juga sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulullah. Sehingga muaranya ya, dari konsep ini, semua pemahaman makna itu harus ujungnya adalah pada pengenalan akan tempat sebenarnya bagi Allah dalam susunan kewujudan. Berarti ini sifatnya tauhidik ya tadi yang sebagaimana dikatakan oleh Kang Roni tadi ya. Di mana Allah menjadi pusat dan juga sumber segala makna gitu ya. Sehingga segala sesuatu dalam tatanan eksistensi ini memiliki hubungan dengan realitas tertinggi ini yaitu Allah ya gitu. Dan pemahaman yang benar itu mencerminkan hubungannya terhadap Allah gitu. Jadi apa ya, segala sesuatu pada akhirnya makna itu akan kembali tersambungnya kepada Allah lagi gitu. Sehingga pasti ada tatanan sistematisnya gitu kan, terhubung dengan dimensi ketuhanan gitu. Sehingga akan menuntut pemahaman kita dan kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya secara adil. Dan inilah adab gitu ya. Sehingga dalam misalkan pengembangan ilmu pengetahuan, bagaimana integrasi ilmu itu pusatnya pada tauhid gitu ya. Kita kaitkan dengan tauhid. Beda dengan konsep ilmu modern yang cenderung fragmentaris ya atau terpisah-pisah dari nilai spiritual ya. Nanti di bagian part selanjutnya dari buku ini juga bahwa ilmu itu universal. Universal itu kan artinya universe gitu, luas gitu. Ibarat semesta itu yang saling terkoneksi dan tidak berdiri sendiri gitu. Nanti juga akan mengkritik konsep spesialisasi yang terpisah ya, bukan spesialisasi kemahiran ya, tapi ilmu yang berdiri sendiri sehingga nggak ada interkoneksi, sehingga ya akhirnya melahirkan pemahaman yang rancu gitu. Karena kita nggak mengerti si konsep ini itu ternyata terkait dengan ini, sehingga dia jadi terlepas maknanya gitu. Hanya makna ini bukan hanya filosofis aja ya, tapi kerangka pemahaman yang memandang bahwa sesuatu itu eh, dia tidak berdiri sendiri tapi terkait dengan hal-hal yang lainnya ya, sebagai satu kesatuan yang utuh gitu. Sehingga dalam cara pandang kita bisa lebih holistik ya, bisa lebih menyeluruh dan terintegrasi gitu, bukan hanya pada satu aspek. Yaitu ya makna yang mungkin lebih mendalamnya ya. Kira-kira gimana? Apakah masih abstrak? Ya, kelas filsafat ya Bang ya rasanya. Oh, filsafat banget sih memang. Iya, teman-teman kalau belum pernah ngambil kuliah filsafat ya kurang lebih kayak gini ya, ngebahas definisi dari suatu definisi, kemudian ya apa yang ngebahas hal-hal yang abstrak gitu ya, yang nggak terindra gitu. Tapi ya tadi erat kaitannya dengan pemikiran gitu. Oke, itu dulu mungkin ya untuk dicerna ya. Tapi pada akhirnya gini sih, nanti di yang bagian selanjutnya itu akan semakin terang ya bahwa suatu konsep itu tidak bermakna bagi pemiliknya jika tidak dihubungkan ya dengan perkara yang lain gitu. Nah, terus juga pada akhirnya ujungnya adalah untuk pada Allah ya ketika kita berhasil menghubungkannya, maka dia akan menjadi sesuatu yang
yang bernilai gitu buat kita. Nah, ini ada ilustrasi yang menarik juga di bagian paragraf berikutnya ya. Jadi mengetahui sesuatu pengetahuan itu akan menjadi makna bagi kita ketika itu memberikan manfaat dan juga keyakinan gitu. Nah, makanya di Quran surat Al-Jumu'ah itu bagaikan keledai yang membawa lembaran-lembaran kertas. Jadi orang yang bodoh itu bukan berarti orang yang kosong gitu. Tapi ibarat kayak keledai. Keledai itu membawa buku kertas ilmu gitu kan di punggungnya gitu. Berat banget sampai jalannya terpincang-pincang gitu ya. Tapi ternyata keilmuan yang banyak itu tidak terserap gitu. Dia cuma ngebawa dong di pundaknya gitu kan. Makanya itu diibaratkan sebagai keledai yang membawa lembaran kertas. Ini kan Allah memberikan apa ya, mungkin sindiran bagi ya untuk orang-orang, untuk para ahli kitab ya. Ahli kitab kan ya orang-orang yang di zaman sebelum Islam ya, orang-orang Yahudi Nasrani yang mereka itu meyakini ketauhidan Allah, tapi mereka tidak mengamalkan itu dan mereka tidak mengakui Islam ya. Padahal udah terang dan jelas petunjuknya gitu. Sehingga ilmu-ilmu dari kitab-kitab yang mereka pelajari itu tidak menjadi makna bagi mereka karena ya itu tidak bermuara kepada pemahaman dan juga keyakinan kepada Allah gitu. Nah, itu kita harus berhati-hati ya teman-teman. Makanya ujung dari muara atau muara dari makna kita ya harus berpangkal ya pada ya pemahaman kita yang semakin besar akan Allah dan juga rasa takut kita gitu. Bahwa ya kita itu tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah gitu. Kita itu nggak ada apa-apanya. Kita itu hanya hamba yang lemah dan berdosa gitu ya. Sehingga ilmuwan kita atau pengetahuan kita tidak membuat kita menjadi jumawa, menjadi sombong atau menjadi semena-mena gitu ya. Tapi justru semakin mendekatkan diri kita pada Allah gitu ya. Makanya di ayatnya namanya innama yakhsyallahu min ibadihil ulama gitu. Ujung sebenar-benarnya dari pemaknaan diri itu ya semakin kita berilmu, semakin kita bertakwa gitu pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Lebih seperti itu Ya. ya. Insya Allah ya, Bang jadi semacam antitesis juga ya rasanya. Kan kadang kita tuh suka ngerasa bangga gitu loh kalau misalnya tahu sesuatu dibanding yang lain. Ih, aku tahu ini nih, orang lain belum ada yang tahu ini. Atau aku udah ini nih udah S2, yang lain baru S1 gitu. Atau misalnya aku ikut kuliah ini nih, yang lain nggak ikut gitu. Ada rasa kayak bangga, jumawa gitu. Padahal itu perasaan yang perlu kita koreksi ya ternyata. Karena kalau misalnya ngeliat di sini, ya harusnya kita makin berilmu ya seperti padi gitu ya, bener. Makin ngerasa ya nggak tahu apa-apa, makin ngerasa ya Allah betapa banyaknya gitu ya kezaliman diri ini gitu. Misalnya kita belajar tentang ilmu lingkungan, kita jadi ngerasa ya Allah zalim banget ya aku selama ini tidak menjaga lingkungan. Kita belajar tentang ilmu Quran, kita jadi ya Allah aku akhlaknya masih jauh banget ya dari akhlak yang ada di Quran gitu dan seterusnya. Jadi kayak refleksi diri. Ini ada dari Kang Roni lagi nih, terkait salah satu kajian yang pernah